Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian rutin kitab At-Taqriratus Sadidah Fikih dalam Madzhab Syafi'i. Masih mengenai sunnah-sunnah wudhu. Ini adalah part yang ke-24 atau ke-25. Kita lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaminu as-sunanul amatu fil wudu'i. Yang ke-8 adalah sunnah yang umum dalam berwudu. Kalau kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah yang terjadi di pertengahan ketika kita mengusap atau membasuh anggota wudu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sunnah yang terjadi umum, artinya dari awal sampai akhir kita berwudu. Yang pertama adalah istiqbalul qiblati. Dalam berwudu kita disunnahkan untuk menghadap kiblat. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan oleh para takmir masjid agar membuat tempat-tempat berwudu tersebut diusahakan untuk bisa menghadap kiblat agar bisa mendapatkan kesunahan dari berwudu. Yang kedua, al-julusu, hendaknya berwudu itu sambil duduk. Ya, al-julusu ini artinya duduk. Jadi banyak sekali masjid-masjid modern sekarang yang sudah meninggalkan hal tersebut. Bagaimana kemudian menjadikan tempat wudhu itu sambil setengah menunduk atau tidak sambil berduduk ya. Kalau di masjid-masjid yang tradisional itu masih banyak digunakan tempat duduk. Jadi berwudhunya sambil duduk ya. Ketiga, tarku nafdil ma'i, meninggalkan menciprat-cipratkan air atau mengibas-ngibaskan air. Jangan dikepret-kepretin airnya atau jangan dikibas-kibasin airnya. Itu tidak mendapatkan kesunahan nantinya. Yang keempat, al-iqtisadu fil ma'i ay adamul israfi fi sabbi. Irit dalam penggunaan air ya. Maksudnya menghindari atau tidak ada berlebih-lebihan dalam mengucurkan. Jadi secukupnya saja ketika mengucurkan air hendak berwudu. Nah, ini yang sering terjadi di masjid-masjid kita, di masjid-masjid Indonesia, karena memang airnya berlimpah luah. Makanya masjid Indonesia itu biasanya yang berwudunya itu semau-maunya menggunakan air. Ya, jadi kerannya dibuka full. Padahal itu bisa jadi makruh atau mungkin bisa jadi haram karena sudah membuang-buang sesuatu yang tidak penting. Yang kelima, alla yatakallama, tidak berbicara. Jadi di tengah berwudu itu disunnahkan kita untuk tidak berbicara, tidak ngobrol. Ya, karena kalau mau dapat kesunahan ya memang kita harus khusyuk berwudunya. Yang keenam, wad'u ma yaqtarifu minhu an yaminihi, meletakkan sesuatu yang menyibuk atau yang menggayung di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita naruh ember yang bakal kita gayung untuk berwudu, kita taruhnya di sebelah kanan. Ya, ingat, meletakkan sesuatu yang hendak digayung dalam hal atau dalam posisi sebelah kanan. Ya. Wa may yasubbu minhu an yasarihi. Akan tetapi kalau menggunakan kucuran, maka kucurannya kita taruh di sebelah kiri. Lan barang kang ngucur apa mak minhu saking wong an yasarihi saking kiwene wong. Ya, jadi kalau pakainya kucuran itu maka kucurannya ada di sebelah kiri. Tapi kalau pakainya gayungan atau digayung, kita nyibuk, kita nyendok, maka ember yang buat kita nyendok air tersebut ada di sebelah kanan. Ya, ini perbedaannya. Mungkin beberapa para mustami'in juga baru mendengar keterangan yang nomor 6 ini. Nah, inilah uniknya kitab At-Taqriratus Sadidah. Yang ketujuh, al-muwalatu bihaitsu yaghsilul adwa tsaniyah qabla jafafil adwil awwali. Yang berikutnya adalah mualat. Mualat itu terus-menerus sekira-kira tidak ada jeda. Bihaitsu yaghsilul adwa tsaniyah qabla jafafil adwil awwali. Kira-kira orang itu membasuh yang kedua. Nah, membasuh yang kedua itu sebelum keringnya yang pertama. Nah, contoh, kita mau membasuh tangan sampai dengan sikut. Itu usahakan membasuh tangan sampai dengan sikut itu kita sudah lakukan sebelum keringnya muka kita dari basuhan wudhu.
Kalau muka kita udah keburu kering dari basuhan wudhu, baru kita kemudian membasuh anggota tangan, maka kita akan tidak mendapatkan pahala mualat, pahala yang sunnah mualat, sunnah terus menerus. Maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya ketika berwudu itu jangan pernah ditunda-tunda. Ayo lanjutin, habis muka langsung tangan, habis tangan langsung rambut, habis rambut langsung telinga, habis telinga langsung kaki. Nah, jadi jangan menunggu jeda waktu yang lama, apalagi kalau sudah sampai kering, nanti tidak mendapatkan pahala mualah. Ma'atidalil hawai wal mizaji wal zamani. Hal tersebut itu maksudnya dilakukan dalam keadaan normalnya hawa, normalnya angin, dan normalnya waktu gitu. Jadi kalaupun kita masih ada jeda sedikit selama anggota badan kita belum kering, kita akan masih mendapatkan pahala mualat. Lanjut yang kedelapan, alla yaltima wajahahu bil ma'i. Nah, ketika membasuh muka di sini ada kesunahan la yaltima wajahahu bil ma'i, tidak menamparkan air itu ke wajahnya ya. Jadi kalau kita membasuh muka, airnya anterin sampai muka, jangan kemudian belum nyampe muka tangan kita udah dilemparin ke muka, itu namanya nampar. Airnya anterin sampai ke muka, tempelin terus ke muka pakai tangan kita, jangan dari jauh udah dilemparin. Nah, itu tadinya tidak mendapatkan kesunahan. Karena salah satu kesunahannya adalah alla yaltima wajahu, nyentah orang nampar iya wong wajahu ning araine wong bil ma'i kelawan banyu. Ini artinya tidak dilemparkan airnya, tapi harus dianterin gitu ya. Yang kesembilan, ayyatawaqqa ar-rasyasha. Hendaknya orang itu menghindari rosyas. Ayyatawaqqa itu artinya menghindari ya, waspada. Makanya kemudian orang takwa juga itu diartikan orang yang waspada, dari kata tawaqqa ini salah satunya. Ar-rasyasha dari percikan bawah air. Maksudnya rosyas itu percikan air yang dari bawah. Ya, percikan air yang jadi kalau kita bekas wudhu kemudian airnya jatuh ke lantai, dari lantai itu mercik ke atas, nah percikan air tersebutlah dinamakan rosyas. Fayajlisu fi mahallin la yanaluhur rosyasu fihi. Maka orang itu hendaknya duduk, yajlisu duduk pada tempat yang tidak mungkin bisa rosyas. Ya, fayajlisu maka dodok sapa wong fi mahallin ing dalam siji neng panggonan layanalu kang ora merkoleh hu ing man opo ar-rosyasu, atau layanalu kang ora merkoleh hu ing mahal opo ar-rosyasu, rosyas cipratan air fihi ing dalam mahal. Jadi usahakan kita berdiri di tempat yang tidak mungkin ada air yang nyiprat ke kaki kita. Makanya ada tempat wudhu yang kemudian tempat berdiri dan tempat jatuhnya air itu agak beda, ada degradasinya, ada tingkatannya, yaitu untuk menghindari adanya rosyas yang kemudian jatuh ke anggota badan kita. Selanjutnya yang ke-10, di sini kita lihat tarkul isti'anati fi sobbi illa li'udhrin. Dalam berwudu itu kita tidak dianjurkan meminta pertolongan orang. Ya, dalam berwudu kita tidak dianjurkan meminta pertolongan orang. Jadi tidak ada permintaan pertolongan orang kalau dalam berwudu. Kita harus sendiri aja. Tarkul isti'anati, menghindari minta tolong, fi sobbin dalam hal mengucurkan air, illa li'udhrin kecuali udhur, kecuali kitanya lagi sakit baru kemudian tidak mendapatkan sebuah kemakruhan. Yang ke-11, tarkut tansyifi illa li'udhrin, tarkut tansyifi illa li'udhrin, meninggalkan untuk menyekah air tersebut ya. Jadi jangan ada penyekaan air disekah pakai handuk atau pakai elap ya. Jangan, karena biarkan air itu mengucur dengan sendirinya dari anggota tubuh kita yang konon katanya nantinya akan menjadi malaikat-malaikat yang ikut mendoakan kita, merahmati kita. 12, tarku ziyadati ala thalathatin, meninggalkan menambah 3. Maksudnya dalam berwudu itu usahakan jangan lebih dari 3 kali membasuhnya. Udah cukup 3 kali aja. Takutnya nanti berlebihan. Mubazir, airnya mubazir nantinya. Ke-13, alla yanquso ma'wudu'ihi an muddin.
tidak kurang air wudhunya dari 1 mud. Nah, jadi kalau bisa berwudhu itu lebih dari 1 mud ya, jangan cuma 1 mud doang, khawatir nanti ada anggota wudhu yang tidak bisa kena basahan seluruhnya. Ya, jadi lebih dari 1 mud, lebih dari satu telapak, kedua telapak tangan kita kalau dikumpulin itu ya minimal lebih dari 1 mud itulah. 1 mud itu kira-kira kalau sekarangnya mungkin gelas aqua kali ya, gelas aqua gelas itu usahakan lebih dari itu ya, supaya menghindari kemakruhan atau bisa mendapatkan kesunahan nantinya. Yang ke-14, istishabun niyati ila akhiril wudu'i, menghadirkan niat sampai akhir wudhu. Jadi jangan ngelamun, dalam hati kita tetap harus dihadirkan kalau kita sedang berwudhu sampai kemudian akhir wudhu kita selesai. Yaitu itu adalah kesunahan-kesunahan wudhu yang umum, artinya yang kita harus jaga dari awal wudhu sampai akhir wudhu. Ada 14 ya. Kita lanjutkan. Wa istahabbul wudhu. Kapan aja kita disunahkan buat berwudhu? Pertama, li iradatin naumi, hendak tidur. Wali qiraatil qur'ani, hendak membaca Al-Quran. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, hendak menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir ya. Kalau mau ngaji, mau sekolah, mau ke madrasah, mau ikut zikir, kita disunahkan untuk berwudu, walaupun memang tidak wajib ya, tapi kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wal ziyaratil kuburi, hendak berziarah kubur. Wal baqa'i 'ala taharati daiman, memayangkan atau melanggengkan bersuci. Jadi maksudnya dengan niat agar badan kita selalu suci. Wa tajdidil wudu'i, memperbaharui wudu. Jadi kalau batal wudu. Dan yang terakhir, kullama ahdatsa tawaddu'a, dan kira-kira kalaupun dia kemudian berhadas, maka kemudian dia langsung berwudu. Kentut langsung berwudu lagi, habis buang air besar langsung berwudu lagi. Itu namanya mudawamah wudu. Banyak sekali hikmah-hikmahnya, salah satunya konon terhindar dari adanya sihir atau perbuatan-perbuatan jelek ya. Barangkali itu, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe dan like. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.